berkaitan dengan rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada apa ya, dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu, apakah, karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya, cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di namanya jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga, karena PNS itu ASN ya itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya, dan dalam 10 tahun terakhir ya gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Itu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh. Dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia
harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah disumpah oleh saudara-saudara sekalian, di hadapan saudara-saudara sekalian, dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Dalam rangka itulah saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, suatu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama, perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita, yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini.